Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin semua, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Alhamdulillah, tadi kita udah selesai untuk kajian kitab Hadaiqul Auliya. Seperti biasa, setelah kajian kitab, kita lanjutkan dengan bincang-bincang untuk menambahkan atau untuk menambah wawasan tentang seputar isu-isu yang terjadi belakangan ini. Isu yang sedang hangat yang terjadi saat ini, yakni tentang masalah pawang hujan yang diperbincangkan oleh masyarakat yang terjadi di Lombok. Ini ternyata tentang pawang hujan ini ya menjadi isu nasional. Mungkin ya bisa jadi menjadi isu internasional. Dan ya yang tidak nyaman terhadap diri kita sebenarnya adalah banyaknya kritikan-kritikan. Kenapa kok dibiarkan ada seperti itu, padahal Lombok itu adalah dikenal dengan 1000 masjid. Ada yang mengatakan 1000 masjid dinodai hanya oleh satu pawang dan sebagainya. Ya Allah, tabarakallah. Ada yang mengatakan ya MUI kiai-kiai yang ada di Lombok itu gimana kok bisa dibiarkan seperti itu. Bahkan ada yang sampai menyebut padahal ya wakil presiden kita itu adalah seorang kiai dan bahkan mantan ketua MUI. Nah, terus MUI sendiri itu pandangannya gimana sebenarnya tentang masalah kejadian tersebut, pawang hujan itu. Dan ada yang mengatakan, nah itu adalah kearifan lokal. Nah, ini kata-kata kearifan lokal ini sebenarnya harus dibatasi ya, Dedek ya. Kearifan lokal yang mana sih sebenarnya yang dibolehkan? Apakah setiap kearifan lokal walaupun itu mengandung unsur maksiat, mengandung unsur kesyirikan, bahkan ada yang sampai mengatakan kafir, harus dibiarkan juga dengan dalih itu adalah kearifan lokal? Apakah tidak ada batasan-batasan kearifan lokal yang boleh dibiarkan atau yang seharusnya diberantas, dibasmi? Nah, oleh sebab itu pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membacakan tentang keputusan MUI, ya. Keputusan MUI tentang masalah perdukunan dan ramalan atau kahanah wa arafah, ya. Kahanah wa irafah, ya. Ini keputusan MUI ini ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 Hijrah bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2005 Masehi Miladiah. Bagaimana pendapat MUI sendiri tentang masalah perdukunan dan ramalan atau irafah? Nah, di sini ada 3 poin yang ditetapkan, hadirin ya. Dengan bertawakal kepada Allah, menetapkan fatwa tentang perdukunan atau kahanah dan peramalan atau irafah. 1. Segala bentuk praktik perdukunan atau kahanah dan peramalan atau irafah hukumnya haram. Ini keputusan MUI yang pertama. Yang kedua, mempublikasikan praktik perdukunan, nah ini, atau kahanah dan peramalan dalam bentuk apapun hukumnya haram, tidak boleh. Ma haruma fi'luhu harama nazruhu. Sesuatu yang haram untuk dipraktikkan, dilaksanakan, maka haram juga untuk dilihat. Ini jelas, ini keputusan MUI. Dan waktu itu ketua
masih tertanda Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita yang sekarang. Kemudian sekretarisnya di sini Drs Hasanuddin MAG. Mempublikasikannya itu haram. Ini jelas itu. Ketiga, memanfaatkannya. Haram memanfaatkannya itu. Menggunakan dana. Dana dari mana itu? Ceritanya, informasinya Allah alam bisawab. Dana untuk dukunnya itu lumayan ceritanya. Dan tidak berhasil, hujannya tetap turun. Ada hikmahnya mungkin tetap turun supaya ya jangan percaya lagi kepada dukun. Kalau dia turun, itu namanya udah booming udah itu. Kalau dia kalau hujan bisa di stop. Memanfaatkan, menggunakan dan atau mempercayai. Nah ini mempercayai segala praktik perdukunan atau kahanah dan peramalan atau irafah hukumnya haram. Gimana kita lihat Ustaz dikirimkan video. Ya, lihatnya itu sekedar hanya untuk jadi ibroh aja lah. Ya, untuk mengetahui kebenarannya, paling tidak benar enggak pakai dukun. Saya lihat kan yang nonton itu juga peserta-peserta motor GP itu yang nonton itu. Terus gini-gini ya. Kayak ya? Jadi bahan tertawaan malah. Karena hujannya tidak turun masalahnya. Dan orang barat yang peserta-peserta itu kayaknya tidak tahu, dia tidak paham dan tidak tahu namanya dukun kayaknya mereka itu. Ya, mereka itu kayaknya tidak tahu namanya perdukunan, kahanah, dan tidak percaya mungkin. Makanya karena tidak percaya, kalau kita mau santet mereka itu tidak mempan kayaknya itu. Iya. Kalau ada orang yang mau nyantet mereka itu maksudnya nyihir ya kayaknya tidak mempan karena tidak percaya ya. Ya. Nah, apa dalil daripada MUI itu? Kenapa menetapkan bahwa yang namanya perdukunan, irafah, peramalan itu adalah haram? Di sini banyak dalil yang diungkapkan. Di antaranya satu hadis yang diriwayatkan oleh oleh Imam Muslim dan Ahmad. Man ata'arrafan, siapa saja yang mendatangkan arrafan, tukang ramal. Arrafan, tukang ramal. Fasalahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sesuatu. Lam tuqbad lahu, tidak diterima baginya salatu arba'ina, ay salatun arba'ina lailatan. Kalau dijadikan mudhaf ilaih, salatu arba'ina lailatan, tidak diterima salatnya 40 malam. Kalau malam ya dengan harinya. Ya Allah, tabarakallah, 200 waktu ada tidak diterima salat kita gara-gara mendatangkan atau datang kepada Arab tukang ramal. Kemudian kita bertanya tentang suatu, HP-nya hilang, datang ke dukun, tukang ramal. HP saya hilang. Coba kita terawang dulu. Gini yang ngambilnya temannya sendiri, dituduh. Akhirnya terjadi permusuhan nanti itu. Padahal teman tadi yang dituduh itu belum tentu benar kan? Akhirnya dicurigai terus teman-temannya itu. Ini masalah itu ada deh. Assalamualaikum ya. Terus hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, man ata kahinan, siapa saja yang datang kahinan. Kalau tadi arrafan, tukang ramal aja, sekarang kahinan, dukun, atau arrafan, nah kedua-duanya, atau tukang ramal, fasaddaqahu, dan dia percaya. Dia percaya bahwa orang yang didatangi itu mengetahui secara yakin. Dia percayai bima yaqulu, apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka orang itu sudah dianggap ingkar atau kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik.
Nah, kalau kita datang kepada seorang dukun atau seorang peramal dan kita yakini bahwa peramal itu tahu cara meyakinkan apa yang kita tanyakan, maka kita dianggap kafir terhadap Al-Quran. Kok bisa kafir terhadap Al-Quran ya? Maksudnya gimana? Oh, karena Al-Quran mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais. Sesungguhnya hanya Allah saja yang tahu ilmu sa'ah, yaitu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghais. Dan hanya Allah saja yang paling tahu kapan. Dialah Allah gitu yang menurunkan hujan. Bukan pawangnya yang nyetop atau menurunkan gitu, enggak. Wa ya'lamu fil arham. Allah yang tahu fil arham, apa yang ada dalam rahim itu. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghoda. Orang itu tidak tahu apa yang harus dikerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang itu tidak tahu di negeri mana dia akan meninggal Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah itulah yang maha tahu, khabir, dan maha mengetahui juga secara detail. Nah, berarti kalau percaya bahwa dukun itu mengetahui secara meyakinkan apa yang dia tanyakan, sesuatu yang belum terjadi atau apakah yang terjadi, maka dianggap kafara bima unzila ala Muhammadin, kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ayat tadi itu maksudnya yang tidak dipercayai gitu. Kemudian hadis yang berikut yang dipakai man ata haidon, siapa saja yang mendatangi orang yang haid. Awi mar'atan fi duburiha, atau perempuan di duburnya. Nauzubillah, enggak boleh lewat belakang. Di belakangnya. Au kahinan, atau datang ke kahinan. Intinya ini, jangan lupakan yang tadi itu. Yang intinya kahinan. Cuma rentetan hadisnya itu ya, makanya kita baca juga. Ya. Karena memang rentetan hadisnya begitu. Au kahinan, atau kahinan. Dadang dudung pasaddaqau, kemudian dia benarkan itu, yakini bima yaqulu, terhadap apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sama ya. Maka sungguh orang itu telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad